Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, khususnya tentang sel surya. Lebih khusus lagi tentang dye-sensitized solar cell. Nah, kemarin ada penugasan satu kelas membuat resume ya tentang apa yang dijelaskan plus tentang dye-sensitized solar cell tipe N. Nah, ada yang mau menjelaskan atau share hasil resumenya? Ini saya buat partisipannya bisa share screen. Silahkan salah satu dari Anda yang bersedia atau berminat untuk menjelaskan ke teman-temannya tentang tipe N sebelum saya yang membahas. Bentar Pak, cari filenya dulu Pak. Oh iya, hasil resumenya ditaruh mana ya kemarin ya? Oh, ini masih kami simpen dalam bentuk Word Pak. Apa perlu iya. dikirim ke grup? Kalau sebentar, saya belum terbiasa pakai MyTest Classroom. Di sini bisa ditambahkan ini ya, apa folder ya? Bisa Pak. Sebentar, saya kasih folder. Nah, saya sudah taruh folder, sekarang nanti silakan diupload di sana. Uploadnya tetap perorangan Pak? Tuh, satu kelas satu aja. Satu kelas satu aja, oke. Ya. Kemarin dikerjakan perorangan atau gimana ceritanya? Jadi kami bagi jadi dua Pak. Satu yang ngerjain yang review apa namanya materi minggu lalu, satunya yang apa namanya DSSC tipe N. Oke gitu. Ya udah kalau gitu dikerja yang dua file itu di apa namanya di-upload saja. Oh, saya jadikan satu terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, silakan. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjelaskan yang tipe N dulu saja untuk menghemat waktu. Soalnya filenya juga sudah dikirim di grup lain. Ini semua sambil ikut kelas saya, sambil tolong buka ini ya, kelas material energinya ya, di MyTest Classroom. Di pertemuan kedua itu ada beberapa, ada tugas atau quiz untuk akhir sesi kali ini. Nanti saya bisa taruh di kolom chat di apa namanya, di kolom chat Zoom. Sebagai latihan saja, nanti mini quiz ya. Begini aja untuk mempersingkat waktu, saya tunjukkan video saja dulu ya, tentang bagaimana dye-sensitized solar cell khususnya tipe N dibuat, dan bagaimana prinsip kerjanya. Optimasi video klip. Sudah terlihat? Sudah terlihat videonya? Sudah, Pak. Sudah ya, tapi belum. Oke, sip. Oke.
Ya, jadi ini tentang dye sensitized solar cell. Saya rasa Anda mungkin pernah melihat video ini. Jadi cara membuatnya sederhana, ada kaca konduktif, kemudian diberi plester begitu, kemudian semikonduktornya dideposisikan di antara dua tape-nya. Nah, supaya semikonduktornya menjadi kristalin, maka dia dipanaskan terlebih dahulu. Nah, biasanya ini TiO2 atau titanium dioksida. Kemudian, seperti yang saya jelaskan kemarin, semikonduktornya itu hanya bekerja sebagai elektroda, namun pemanen cahayanya atau light harvesting-nya adalah bahan pewarna kompleks atau kompleks dye. Nah, di sini kompleks dye-nya disimbolkan dengan pintil-pintil warna merah itu, yaitu rutinium kompleks. Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, bisa Anda lihat akan dibentuk struktur sandwich. Ya, jadi tadi anodanya dari TiO2 yang disensitisasi oleh pewarna kompleks, kemudian diberi sealing ya, sebagai perekat antara elektroda kerjanya dengan elektroda lawannya. Jadi yang di atas tadi adalah elektroda lawan. Elektroda lawan itu apa? Elektroda lawannya adalah kaca konduktif yang dilapisi oleh katalis. Katalisnya bisa karbon, bisa juga platinum. Kemudian tadi barusan diisi elektrolit. Kemudian di seal. Nah, demikian adalah cara fabrikasi dye sensitized solar cell yang paling sederhana. Nah, lantas bagaimana prinsip kerjanya? Nah, jadi prinsip kerjanya yaitu ketika bahan dye yang warna merah ini diberikan foton, maka dia tereksitasi dan menginjeksikan elektron ke TiO2. Nah, karena dia kehilangan elektron, maka bahan dye teroksidasi. Teroksidasi artinya dia ada hole-nya ya. Kemudian supaya dia bisa terregenerasi, maka ada elektrolit yang menyumbangkan elektron ke bahan dye. Nah, ini cara gampangnya seperti ini ya, menjelaskannya. Dari apa yang kita pelajari minggu lalu. Oke. Kira-kira tadi dari video tadi jelas nggak? Seperti apa cara membuat solar cell-nya yang paling sederhana dan bagaimana cara kerjanya? Dari video itu, dari video itu sangat sederhana ya proses kerjanya. Padahal kita kemarin mempelajari bahwa yang terjadi di dalam dye sensitized solar cell itu cukup kompleks. Sebentar. Nah, oke. Saya ulangi lagi ya tentang materi yang kemarin dan bagaimana perbandingannya dengan dye sensitized solar cell tipe N. Sudah terlihat slide saya? Pak, mau tanya Pak. Itu di Iya. Manita kok nggak bisa upload file ya Pak ya? Itu jenengan cuma bikin folder saja. Gimana? Saya nggak bisa. Sampai nggak bisa upload filenya. Nggak bisa Pak. Soalnya jenengan cuma bikin folder untuk jenengan yang upload, bukan kami. Oke, sebentar. Ini gimana Atau ya? kami buat link Google Drive aja dulu Pak. Nanti di akhir jenengan aja. Boleh. Nanti saya upload sendiri di situ ya. Oke. Ya, boleh gitu aja. Atau dikirimkan ke email saya saja nggak apa-apa. Nanti biar saya yang compile dan dan upload di MyITS Classroom. Jadi nanti semua bisa mengakses kontennya. Resume ke
Oke. Nanti mau lecture 2. Oke. Screen saya sekarang terlihat ya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Oke. Nah, saya ulangi lagi kemarin. Prinsip kerja dye sensitized solar cell khususnya tipe P. Di dye sensitized solar cell tipe P, maka kita menggunakan semikonduktor tipe P. Karena tipe P, maka yang bekerja di sini adalah pita valensinya, bukan pita konduksinya. Saya beri gambaran lagi, saya ulangi lagi. Jadi prinsip kerjanya, ketika sel suryanya diberi sinar atau diiradiasi, maka bahan pewarnanya ya, yang di sini disimbolkan oleh S ya, tereksitasi ya, atau prosesnya fotoeksitasi, yaitu S pewarnanya ditambah foton menjadi S bintang. S bintangnya artinya S dalam keadaan tereksitasi. Setelah molekul pewarna tereksitasi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses injeksi muatan. Proses injeksi muatan ini lebih umum dikenal dengan proses pemisahan muatan atau charge separation. Ya, jadi inti dari sel surya itu adalah pemisahan muatan. Entah itu dye sensitized solar cell ataupun solar cell yang dengan menggunakan silikon. PN junction itu ya, sambungan PN. Jadi inti dari solar cell adalah pemisahan muatan. Baik, kembali lagi ke prosesnya dye sensitized solar cell. Ketika proses fotoeksitasi terjadi, maka bahan dye tereksitasi, dan pada saat kondisi tereksitasi, bahan dye akan menginjeksikan hole atau H+, ini bukan hidrogen ya, tapi hole, ke valence band nickel oxide atau semikonduktor tipe B. Oleh karena dia menginjeksikan hole, dia kehilangan muatan positifnya, maka dia menjadi bermuatan negatif. Dalam hal ini, bahan pewarna menjadi tereduksi. Nah, sudah cukup jelas sampai sini ya. Oke, setelah terjadi injeksi muatan atau pemisahan muatan, apa yang terjadi? Bahan dye tadi tereduksi kan? Nah, maka bahan dye supaya bisa menangkap foton lagi, dia harus diregenerasi. Regenerasi artinya dikembalikan ke posisi normalnya. Nah, di sini adalah peran elektrolit. Elektrolit ini dianggap sebagai mediator reduksi oksidasi. Kenapa disebut mediator? Karena dia fungsinya untuk memediasi supaya bahan dye-nya kembali ke posisi semula atau kondisi semula. Nah, sebagai contoh di sini digunakan pasangan elektrolit redox I- atau iodin dan I3- atau triiodida. Nah, triiodida ini ya yang berfungsi untuk meregenerasi dye yang tereduksi. Jadi kalau S- ditambah I3- ya bereaksi menjadi normal plus 2 iodin. Bisa Anda lihat sendiri ya di sini. Total muatannya seimbang. Nah, kemudian karena I3- tadi bereaksi dengan S- menjadi 2I-, maka perlu keseimbangan lagi. Bagaimana caranya supaya I- kembali lagi menjadi I3- supaya bisa digunakan untuk meregenerasi dye? Maka ada namanya juga regenerasi mediator redox. 3I- itu akan menjadi I3- atau teroksidasi ya, dengan bantuan katalis platinum. Seperti yang saya jelaskan tadi di video, platinum itu ada di mana? Platinum itu ada di Ce. Ce itu apa? Counter electrode atau elektroda
lawan atau elektroda pembanding. Nah, ini bisa juga diganti oleh karbon ya. Kalau di lab bahan biasanya mahasiswa TA itu menggunakan pensil 2B yang diarsir di kaca konduktif. Nah, ini semua adalah satu siklus elektron, pergerakan elektron hingga dihasilkan net elektron flow atau net aliran elektron. Nah, tapi kemarin sudah saya jelaskan ya, ada reaksi apa? Rekombinasi. Oke, rekombinasi. Rekombinasi adalah reaksi antara elektron dengan hole. Nah, elektron yang mana, hole yang mana, rekombinasi itu dijelaskan seperti ini. Ada namanya geminate recombination atau rekombinasi geminasi. Rekombinasi tipe ini merupakan reaksi ya, antara hole yang tadinya diinjeksikan ke valence band, pita valensinya semikonduktor, bereaksi dengan warnanya sendiri. Jadi istilahnya rekombinasi diri sendiri. Itu geminate rekombinasi. Yang kedua, rekombinasi non-geminate. Rekombinasi non-geminate itu reaksi antara bahan dye yang tereduksi dengan hole yang lain. Hole yang lain itu adalah hole yang bukan diinjeksikan oleh dye, tapi hole yang memang ada di permukaan semikonduktor. Jadi karena dia semikonduktor tipe P, ya, karena tipe P itu intrinsiknya punya banyak hole, ya, majority carrier-nya, kalau Anda sudah ambil fisika bahan, ya, maka ya inilah reaksinya terjadi. Jadi S- yang elektron di dye yang tereduksi itu ditangkap oleh hole pada permukaan semikonduktor. Ini namanya non-geminate recombinations. Dan yang terakhir adalah rekombinasi antarmuka. Rekombinasi antarmuka atau interfacial recombinations itu terjadi apabila hole yang diinjeksikan ataupun hole yang ada di permukaan itu bereaksi dengan iodin. Sehingga hole-nya hilang, tertangkap oleh iodin, menjadi I3-. Sampai sini jelas? Sebentar, Pak. Nah, jadi kalau kita membahas secara termodinamika ya, termodinamikanya kan gini, kontrol volumenya adalah satu sel begini. Nah, ini adalah reaksi positifnya, ini adalah reaksi negatifnya. Jadi ini adalah reaksi-reaksi yang menyebabkan adanya aliran elektron, sementara ini adalah reaksi-reaksi yang menyebabkan hilangnya aliran elektron. Nah, saya ulangi lagi, jadi proses-proses ini ya itu terjadi dalam rentang waktu yang sangat berbeda. Contohnya, pemisahan muatan terjadi pada skala femtosecond, 10⁻⁻15 detik. Sementara rekombinasi diri yang ini terjadi pada skala picosecond atau 10⁻⁻12. Regenerasi terjadi pada skala nanosecond dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, dalam hal mengoptimalkan performansi masing-masing komponennya, itu harus memperhatikan seberapa cepat proses-proses reaksi itu terjadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk ya. Oke, tidak ada suara, berarti tidak ada pertanyaan, saya anggap. Saya mau nanya, Pak. Nah, oh iya, silakan. Siapa ini? Suaranya siapa ini? Bangkit ya? Bangkit, ya Pak. Oke, ya gimana Bangkit? Yang ini Pak, yang slide. Nah itu kan saya masih ini Pak, masih belum paham perbedaan yang pasti dari tipe N dan tipe P Pak. Nah kalau kita lihat di charge injection, nah itu kan di situ dye-nya itu kan SP, dia itu kan mengeksitasi elektron untuk diinjeksikan ke TiO3. Nah, itu kan dia jadi SP-. Nah, itu kan elektron. Nah, bukannya kalau tipe
tipe N itu juga sama, Pak. Jadi dia itu menginjeksikan elektron, lalu dia dialirkan ke rangkaian listriknya gitu, Pak. Nih, koreksi ya. Kali ini reaksi nomor 2, pemisahan muatan. Tadi ketika dia tereksitasi, yang diinjeksikan apa? Elektron apa hole? Elektron. Hole ya. Oh, Hole. Yang diinjeksikan adalah hole. Bukan Oh, elektronnya. bukannya. Karena dia bukannya. menginjeksikan hole, bukan elektron. Ini, Pak. Kalau dia menginjeksikan elektron, maka dia menjadi positif karena dia kehilangan elektron, ya kan? Oh iya, Pak. Saya kira SP-nya paham nggak yang notasi ini? mengalir. Ya, karena dia menginjeksikan hole H plusnya ke nikel oxide, ke pita valensinya, maka dia kehilangan elektron. Kehilangan hole. Karena dia kehilangan hole, maka tanda negatif ini mengindikasikan bahwa muatannya lebih negatif. Gimana, Mas? Jelas yang ini. SP-nya itu, SP ini maksudnya ini apa? Silikonnya itu ya, Pak? Bukan, S ini pewarna, sensitizer. S itu Oh, pewarna. dainya ya, Pak? Molekul pewarnanya. Bahan dainya. Tapi bukannya pas di dye regeneration itu kan, SP-nya itu kan lalu bereaksi dengan I3-, Pak. Nah, bukannya berarti Iya. yang mengalir itu sampai ke yang mengalir itu elektron, yang dimana nanti elektron SP-nya ini setelah dia mengalir itu kan dia diambil oleh I3- itu lalu dibawa kembali ke si TiO3-nya gitu, Pak. Jadi saya nangkepnya yang ngalir itu elektron gitu. Oh iya, gini. Jadi gini. Kalau dilihat ini ya, reaksi ini itu bisa saja dibalik sebenarnya. Tapi terminologi secara global, kalau dia tipe P, maka yang diinjeksikan adalah hole. Ya. Tapi injeksi hole dari pewarna ke valence band ini bisa juga diartikan ada elektron injeksi dari valence band ke dye. Paham? Iya, Pak. Atau sulit dipahami ya? Ya, jadi gampangnya gini aja, Mas. Ya, Pak. Ini saya tunjukkan aliran elektronnya ke sana ya. Oh iya, Pak. Elektronnya dari sini ke sini, ke sini, ke sana ya. Nah, hole-nya di mana? Hole-nya ngumpul di sini. Pada akhirnya elektron dan hole akan berekombinasi di sini. Tapi ini kan satu siklus sudah tertutup. Ya. Jadi dia setelah mengalir ke sana, berkumpul sini tertutup lagi, jadi kembali ke normal. Oh iya. Ya. Kalau ini kenapa negatif dengan negatif jadi normal? Ini karena I3- ini kalau dibandingkan dengan I- itu sebenarnya dia berapa bilangan oksidasi I-nya? Minus sepertiga ya? Minus Kalau ini 3. kan minus 1, ya kan? Minus 1. Minus sepertiga. Ini minus 1 dibagi 3 kan? Minus sepertiga. Kalau ini minus 1. Minus sepertiga dengan minus 1 itu lebih positif. Minus sepertiga. Minus sepertiga, Pak. Ya kan? Ya. Ya, jadi minus sepertiga ini lebih positif dibandingkan ini. Maka dari itu dia fungsinya untuk mengoksidasi S-. Oh iya, Pak. Kira-kira begitu. Nah, nggak usah bingung nggak apa. Ini memang notasi-notasi begini itu menjadi lebih notasi-notasi ini kadang-kadang membuat bingung, tapi sebenarnya ini membantu supaya Anda tahu balance elektronnya. Saya lanjutkan ya ke tipe N ya, Pak, supaya nanti bisa dibandingkan. Makasih, Pak. Nah, ini tipe N. Sama-sama. Tipe N. Bagaimana dengan tipe N? Nah, tipe N itu materialnya berarti berganti ya, karena dia tadi tipe P tadi pakai semikonduktor tipe P, maka tipe N pakai semikonduktor tipe N.
Nah, karena tipe N yang bekerja atau yang potensial yang digunakan adalah pita konduksinya. Nah, ini lebih sederhana lagi nih. Ini skema yang saya buat waktu saya sekolah S2, yang tadi saya buat ketika saya sekolah S3. Nah, perhatikan. Ini ada TiO2 dengan pewarna yang merah-merah itu ya, bintil-bintil merah itu dengan pewarna dye-nya. Ketika dia diiradiasikan, apa yang terjadi? Bahan dye tereksitasi, ya kan? Istilahnya HOMO dan LUMO. Pada kondisi LUMO, apa yang terjadi? Elektron diinjeksikan ke pita konduksinya, TiO2. Ini sederhananya ya, sebenarnya lebih kompleks. Dia bisa menginjeksikan ke, pita konduksinya, bisa juga menginjeksikan ke sini, ke Fermi level. Yang bawahnya ini, kuasi Fermi level. Tapi ini untuk sederhananya saja, gambarnya, dia elektron diinjeksikan ke pita konduksi. Kalau dia kehilangan elektron, maka bahan dye-nya jadi plus apa jadi minus? Plus. Jadi plus ya. Dia teroksidasi. Karena dia teroksidasi, dia harus menangkap I minus. Ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mengikuti proses yang sama. Bedanya tipe P dan tipe N adalah hanya di sini, proses injeksinya. Dan proses regenerasinya. Semuanya selebihnya sama. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana performansi sel suryanya. Ini kan menghasilkan elektron ya, elektron flow, aliran elektron. Jelas berarti dia menghasilkan arus listrik. Nah, tegangannya bagaimana? Di sini sudah saya kasih ya tulisannya ya. Tegangan atau maksimum voltage dari sel surya itu diukur dari beda potensial antara Fermi, energi Fermi, atau paling sederhananya, nggak usah Fermi lah, potensial pita konduksinya terhadap apa ini? Potensial redoks elektrolitnya. Jadi, kalau mau memperbesar voltage-nya, tegangannya, kira-kira apa yang dilakukan? Ada yang bisa membantu menjawab? Kalau mau memperbesar tegangannya, ada dua cara. Anda meningkatkan ini, ya, atau Anda menurunkan ini. Ya, tapi perlu diperhatikan lagi, kalau ini Anda tingkatkan, ya, dinaikkan energi levelnya, atau potensialnya itu, ini energi levelnya ke sana semakin naik ya. Kalau potensialnya semakin ke atas itu semakin negatif, ke bawah itu semakin positif. Kalau potensialnya pita konduksinya itu semakin negatif, jangan sampai tidak ada beda potensial antara dye tereksitasi dengan pita konduksinya. Karena apa? Kalau Anda menaikkan ini terlampau tinggi di sini ya, maka elektron akan sulit terinjeksi ke pita konduksinya. Demikian juga ini potensial redoksnya. Anda mau menurunkan begini ya, turun, tapi juga diperhatikan jangan sampai dia lebih positif dibandingkan potensial dye pada kondisi HOMO. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk meregenerasi dye. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ini suara saya terdengar atau? Dengar, Pak. Pak, masih dikunyah. Oke.
Oke. Nggak ada pertanyaan ya sejauh ini ya? Belum sih, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Sekarang saya kasih kasus supaya Anda sambil berpikir ya. Nah, ini ada 3 DSSC pakai elektroda ZNO disensitisasi oleh pewarna kompleks N719, Z907, dan N749 atau istilahnya black dye. Dia dibuat dye sensitized solar cell menggunakan elektrolit yang sama. Pertanyaannya, apakah tegangan dari masing-masing DSSC berbeda? Apakah arus dari masing-masing DSSC berbeda? Pertanyaan pertama kira-kira jawabannya? Apa? Berbeda atau sama? Kalau berbeda, kenapa? Kalau sama, kenapa? Ada yang mau menjawab? Saya mau coba jawab, Pak. Iya, sebentar. Ini siapa ini? Suaranya siapa ini? Ica, Pak. Oke, Ica. Silakan, Ica. Tegangannya berbeda karena bahan pewarna dye-nya beda. Oke, terus arusnya? Kurang tahu, Pak. Oke, apa-apa. Jadi menurut Ica tegangannya berbeda ya? Iya, Karena bahan pewarnanya beda. berbeda. Oke, di bawah ini sudah saya tunjukkan ini spektrum absorpsi warnanya. Jadi yang biru itu spektrum iradiasi matahari, ya. Nah, yang lain ini, yang ungu, yang merah, dan yang biru ini masing-masing spektrum absorpsi dari pewarnanya. Ada yang mau menjawab lagi? Atau punya jawabannya berbeda? Saya mau coba jawab Pak yang arus. Yang arus. Iya Pak. Oke, bangkit. Jadi mungkin berbeda Pak. Menurut saya berbeda karena pewarnanya kan beda-beda ini Pak. Nah berarti mungkin arus itu kan dia itu kan pergerakan elektron, pergerakan muatan Pak. Nah yang dimana kalau pewarnanya sudah beda, berarti elektron yang tereksitasi dari dye-nya itu berbeda-beda Pak. Oke. Jadi dari apanya yang berbeda? Dari ini Pak, pergerakan muatannya Pak. Karena pergerakan muatannya itu kan dari eksitasi elektronnya Pak. Nah karena cairannya berbeda-beda, dye-nya berbeda-beda, maka elektron yang tereksitasi itu juga mungkin berbeda Pak. Jadi itu mempengaruhi jumlah pergerakan muatannya Pak atau arusnya. Oke. Terima kasih. Ada lagi masukan jawaban dari yang lain? Pip, Apip. Coba Pip, dijawab Pip. Yang tegangan Pip. Mana Pip? Ya, menurutmu gimana Pip tegangannya Pip?
Oke, positif band gap. Oke, coba Ica. Ya, Pak. Coba Ica dan Apip dinyalakan mikrofonnya. Oke, di gambar di samping kiri ini dilihat tegangan itu dihitung dari mana? Dari potensial pita konduksinya. Pita konduksinya siapa? ZNO. ZNO. Jadi beda potensial antara pita konduksinya ZNO dengan potensial redoks elektrolit. Potensial redoks elektrolit. Kalau DSSC-nya menggunakan ZNO, pewarnanya berbeda, elektrolitnya sama, kira-kira tegangannya berubah nggak? Tetap. Tetap. Jadi jawabannya adalah tegangannya tidak banyak berubah. Ada sedikit efek dari pewarnanya, tapi tidak cukup signifikan. Jelas ya? Jelas, Yang Pak. lain jelas ini? Tentang tegangan. Oke. Nah, sekarang tentang arus. Tadi Bangkit bilang berbeda-beda ya, karena apa tadi? Karena transfer elektronnya berbeda-beda pada kondisi eksitasi. Nah, Putus-putus, Pak. ada benar eksitasinya, potensialnya itu. Halo? Suara saya jelas? Pak. Sudah, barusan jelas, Pak. Sudah jelas, oke. Nah, saya ulang lagi. Jadi gini, kalau bahan pewarnanya itu spektrum absorpsinya berbeda-beda, bisa Anda lihat ini, yang ungu ini lebih lebih merah. Dia spektrumnya sampai di 650, yang warna merah hanya sampai 550, yang warna ungu hanya 500, artinya apa? Transisi elektroniknya atau potensial kondisi tereksitasinya berbeda-beda juga. Kalau dia lebih ke merah, maka bisa jadi dia turun begini. Potensinya lebih rendah. Nah, jadi bahan pewarna yang berbeda-beda, punya spektrum absorpsi yang berbeda-beda, maka dia juga punya kondisi oksidasi dan reduksi yang berbeda-beda. Kondisi oksidasi reduksinya itu apa? Ini loh, potensi ininya, lokasi ininya, dan lokasi ininya, HOMO dan LUMO-nya itu berbeda-beda. Bisa jadi dia mampat, bisa jadi dia merenggang. Nah, tapi ini tidak akan dibahas lebih lanjut, ya, karena ini detailnya sangat rumit, ya, berkaitan dengan kimiaan organik. Jadi sederhananya begini, kalau bahan dye-nya berbeda, maka spektrum absorpsinya berbeda, maka kalau spektrum absorpsinya berbeda, kan dia yang fungsinya kan bahan dye yang berfungsi sebagai pemanen cahaya. Maka kapabilitas pemanenan cahayanya juga berbeda-beda. Sederhananya begitu ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, lantas, ini saya mengejar waktu karena saya tidak boleh lama-lama di depan laptop. Ini, lantas apa bedanya DSSC tipe N dan tipe B? Kok tidak berubah ya dari yang saya edit kemarin? Nah, bisa dilihat elektrodanya berbeda, pasti tipe N, semikonduktor tipe N, bisa pakai TiO2, ZNO, WO3, atau ini W itu tungsten ya. Kemudian juga bisa SnO2. Nah, bisa kalau tipe B, semikonduktornya jelas yang tipe B, bisa nickel oxide, NiOX, Cu2O, CuO, atau juga bisa delafosit. Delafosit itu juga berbasis kuprus. Ya. Cu itu apa bahasa Indonesianya? Tembaga ya.
Nah, elektrolitnya yang membedakan apa? Kalau bisa tipe N itu potensial redoksnya lebih positif. Nah, kalau tipe P itu potensial redoksnya lebih negatif. Ini tahu kenapa ya? Kenapa tahu lebih positif, lebih negatif? Saya balik lagi. Kalau tipe N, dia lebih positif. Lebih positif artinya dia ini ke bawah. Jadi kalau ke bawah, maka tegangannya lebih tinggi. Nah, kalau tipe N ini diminta lebih negatif. Artinya dia ke atas. Kenapa? Karena beda potensial di tipe P, tegangan di tipe P itu dinilai dari beda potensial antara redoks dengan beta valensinya di sini. Kalau dia semakin ke atas, maka tegangannya semakin tinggi. Kalau dia semakin positif, maka dia semakin rendah. Itu ya. Nah, injeksinya tipe N itu elektron ke pita konduksi. Kalau tipe P itu hole ke pita valensi. Nah, sekarang bahan dye-nya. Tadi sudah dijelaskan ya, potensial oksidasinya harus lebih tinggi dari potensial dari pita konduksi. Yang ini ya. Ini kan teroksidasi kan setelah menginjeksikan elektron. Nah, potensialnya ini harus lebih tinggi dibandingkan pita konduksi. Nah, untuk tipe P, potensial reduksinya harus lebih rendah dibandingkan potensial pita valensinya. Nah, dan yang terpenting lagi adalah ini, densitas elektron. Kalau untuk tipe N pada bahan pewarna, itu pada anchoring ligan. Anchoring ligan itu artinya apa? Adalah ligan bahan pewarna yang nempel di semikonduktornya. Contoh, gambar samping kanan ini ya, saya ulangi lagi dari pertemuan sebelumnya. Yang nempel ke semikonduktor itu adalah ligan atau struktur kimia yang punya COOH atau POOH 2 kali. COOH. Bagi Anda yang belum suka kimia ya, maka sederhananya adalah bahan pewarna, bagian dari bahan pewarna yang punya OOH, COOH itu adalah anchoring ligand. Anchor itu apa? Jangkar ya. Dia ibaratnya jangkar yang nancap ke semikonduktornya. Nah, kalau tipe N, densitas elektronnya diharapkan ada di sekitar sini. Di sekitar sini. Kira-kira kenapa? Kemarin sudah saya jelaskan. Karena dia fungsinya untuk menginjeksikan elektron. Jadi dia ada di jangkarnya supaya elektronnya mudah melompat ke semikonduktornya. Nah, sementara untuk tipe P, elektronnya jangan di sini, jangan di jangkarnya. Kalau bisa menjauh di sini atau di sini. Kalau ruthenium yang ini jangan di sini, tapi di sini. Kenapa? Karena dia mau menginjeksikan hole. Ya, bayangkan hole di pusat warnanya ini mau melompat ke semikonduktor, terhalang ada elektron di sini. Makin susah. Ya, makin sulit. Jadi ada istilahnya barrier. Nah, kalau ada barrier di sini, maka dia transfer elektronnya bukan, kalau tadi elektron kan hopping ya, melompat ini ya. Nah, kalau ada barriernya, dia tidak jadi hopping, tapi menjadi tunneling. Nah, ini sudah dibahas di fisika kuantum ya harusnya ya. Ada namanya transfer elektron, lompatan, hopping, kemudian ada tunneling. Pernah dibahas kan ya, elektron tunneling di sumur potensial dan lain sebagainya. Harapan saya sudah. Nah, ini ilustrasi saja. Ini ilustrasi saja bahwa untuk dye, khususnya tipe P, maka kondisi homonya nggak apa-apa, elektronnya di sini, ngumpul di sini. Tapi pada kondisi tereksitasi, elektronnya jangan sampai ngumpul dekat-dekat nickel oxide-nya. Yang jauh. Ya. Nah, itu bahasa sederhananya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang tipe P dan tipe N, dye sensitized solar cell. Oke, karena tidak ada suara, saya anggap Saya Pak mau tanya, tadi lupa Pak, yang tipe N itu yang pita konduksinya itu siapa, yang tipe P itu pita valensinya siapa Pak? Tadi lupa. oh ya, pita valensi, pita konduksinya siapa? Kalau sudah bilang valensi dan konduksi, maka dia miliknya semikonduktornya. Jadi kalau misalkan tipe N, pita konduksinya siapa? Ya pita konduksinya TiO2, ZNO, WO3, atau SNO2, atau material yang lainnya. Tergantung semikonduktor apa yang dipakai. Nah, kalau tipe P ya tergantung semikonduktornya apa. Yang biasa dipakai itu ya nickel oxide, NiO, atau Cu2O. Oh, gitu. Oke Pak. Ada lagi? Ini Bangkit masih mau tanya atau gimana ini? Masih raise hand dari tadi ini. Kayaknya enggak ya ini ya. Saya turunkan tangannya. Pak, Ada saya lagi? izin Ya. tanya, Pak. Oke, Pada siapa? penerapannya, Fikri, Pak. Oke, Fikri gimana? Pada penerapannya tipe N sama tipe P bedanya apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Bedanya gini. Penerapannya sama untuk sel surya. Nah, tapi tipe P performansinya sekarang ini jauh lebih rendah dibandingkan tipe N. Nah, terus apalagi bedanya? Kalau tipe N itu fungsinya untuk mengoksidasi ya kan? Bahan pewarna. Kalau tipe P itu untuk mereduksi bahan pewarna. Iya kan? Jelas nggak sampai sini? Nah, Jelas. Nah, ini prinsipnya. Nah, prinsip ini bisa juga digunakan untuk sel fotoelektrokimia yang lain. Kenapa disebut fotoelektrokimia? Karena di sini ada reaksi elektrokimia. Yang kedua, reaksinya berjalan karena foton. Nah, kalau ini digunakan untuk menghasilkan listrik, apa bisa juga digunakan untuk yang lain? Bisa. Aplikasinya untuk apa? Untuk water splitting. Ada yang pernah dengar water splitting? Belum, Pak. Nah, coba nanti dicari ya, sambil mungkin untuk bahan bacaan. Water splitting itu adalah salah satu mekanisme untuk memecah air. Jadi, hidrogen dan oksigen. Nah, di mana oksigen, di mana hidrogen, reaksi pemecahan hidrogen terjadi, di mana reaksi pemecahan oksigen terjadi, hidrogen itu adalah air yang tereduksi. Iya kan? Benar nggak? Iya Pak. Nah, oksigen adalah air yang teroksidasi. Nah, maka dye sensitized tipe P itu bisa digunakan untuk mereduksi air menjadi hidrogen. Nah, sedangkan yang tipe N bisa digunakan sebagai dye sensitized photoanode untuk produksi oksigen. Nah, sementara saat ini kalau Anda melakukan studi literatur gitu ya, banyak negara-negara di Eropa dan Amerika itu yang sedang mengembangkan produksi hidrogen berbasis fotoelektrokimia. Nah, salah satunya ya ini dengan menggunakan dye sensitized tipe P. Untuk aplikasi ya. Jadi aplikasinya tidak terbatas untuk sel surya saja, juga bisa di-expand ke yang lain, khususnya water splitting. Juga bisa untuk reduksi CO2, khususnya tipe P.
Tapi kalau ditanya bagus mana Pak tipe P sama tipe N, sejauh ini tipe P efisiensinya paling besar 2,5%, tipe N sudah bisa sampai ke 14%. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjut. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ini selanjutnya cepat saja ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengkarakterisasi sel surya. Nah, untuk mengkarakterisasi sel surya, yang paling mudah adalah dari kurva arus tegangan. Sebenarnya banyak ya karakterisasinya. Bisa dari kurva arus tegangan, bisa dari impedansi, bisa jadi dari ada namanya laser beam induced current atau electron beam induced current dan lain sebagainya. Cuman kita fokus ke karakterisasi arus tegangan sesuai dengan RPS yang dibikin oleh Bu Doti. Nah, untuk mengkarakterisasi arus tegangan, nah dibutuhkan namanya solar simulator. Nah, ini bentuknya solar simulator yang ada di Berlin. Nah, maaf ini gambarnya buram. Saya ada gambar sendiri sebenarnya, cuma tidak saya pakai. Nah, fungsinya apa solar simulator? Solar simulator itu menghasilkan radiasi yang spektrumnya mirip dengan radiasi matahari. Nah, radiasi matahari itu bisa dilihat Anda di gambar ini ya. Yang dipakai di solar simulator biasanya adalah dari 400 sampai 700 nanometer. Dan dia diberi spektrum, diberi filter AM atau Hermes. Nah, Hermes itu dirumuskan seperti gambar di sini. Jadi ini adalah misalkan sumber radiasinya, kalau dia tegak lurus begini, ya, atau 0, sudutnya 0 derajat, karena cos 0 itu 1, maka dinilai AM 1. Kalau dia menceng begini ya, membentuk sudut tertentu, maka nilai AM-nya, Hermes-nya adalah 1 dibagi cos V. Nah, untuk solar simulator yang dipakai adalah AM 1,5. AM 1,5. Itu artinya bahwa radiasi yang dipakai di terestrial yang di bawah begini, yang di above ground ya, rata-rata adalah tidak tegak lurus dari sumber radiasinya, yaitu matahari. Ini nggak ada pertanyaan ya, ini sederhana saja ya. Intinya kita membuat, untuk mengkarakterisasi sel surya, kita butuh sumber radiasi matahari buatan. Nah, speknya seperti apa? Ya harus seperti spektrum radiasi matahari yang punya filter Hermes 1.5. Kemudian, nah, sel surya itu, khususnya silikon, itu kan adalah sambungan PN, ya. Nah, sambungan PN itu sama halnya seperti dioda. Kalau Anda dulu kuliah elektronika, ada elektronika analog, maka Anda membahas masalah PN junction. Nah, di PN junction itu, kurvanya adalah, kurva arus tegangannya adalah kurva S. Biasanya begini ya. Kurvanya begini. Nah, sama halnya dengan ini, sel surya. Ini juga sama. Ini kurva S sebenarnya, tapi dibalik begini. Nah, dari kurva arus tegangan ini, itu biasanya banyak pemodelannya, pemodelan arus listrik ekivalennya. Ada yang model pakai fotodioda 1 fotodioda, ada 2 fotodioda, dan banyak fotodioda. Atau pakai istilahnya transmission line. Cuman pada saat ini, pertemuan kali ini saya akan membahas yang paling sederhana. Kalau Anda punya kurva arus tegangan seperti ini, ya, maka apa saja parameternya yang perlu diekstrak, yaitu di titik ini, tegangan maksimum, tegangan paling besar ini namanya open circuit voltage atau VOC. Nah, nilai arus paling tinggi disebut short circuit current
density atau short circuit current, tergantung ya mana yang dipakai, mau current atau current density. Nah, kemudian ada juga titik namanya maximum power point. Di maximum power point ini ada nilai arus maksimum, ada tegangan maksimum. Nah, kalau Anda punya 100 data, misalkan titik-titik ini terdiri dari 100 data, bagaimana cara menentukan maksimum power point-nya? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Bagaimana cara menentukan maksimum power point-nya kalau Anda punya data arus tegangan? Ini suara saya masih masuk atau? Masuk, Pak. Saya masuk. Oke, gimana caranya menentukan MPP? Pakai slope yang paling besar. Ada lagi jawaban yang lain? Itu dari istilahnya sudah jelas sebenarnya. MPP apa? Maximum power point. Apa yang paling maksimum? Power-nya atau daya. Daya itu dihitung dari apa? Apa? V kali I nggak sih, Pak? Ya, V kali I. Ya, betul, V kali I. Jadi, kalau Anda punya pasangan data I dan V, ya, maka Yang paling besar I-nya paling besar dan ya, V-nya paling besar. di titik ini, I-nya maksimum, V-nya berapa? 0 kan? Iya, Pak. Maka kurva P-nya di sini 0 ya. Ya kan? Kalau Ya, Pak. kurva, ya kan? Kalau misalkan ini titiknya di sini, ya kan tegangannya, arusnya tinggi, tegangannya agak rendah, berarti dia kan naik begini. Seret. Nah, jadi harusnya dari ini kan nanti Anda dapat data 2 kolom ini ya. Ini tegangannya berapa, arusnya berapa. Anda bisa buat kolom ketiga, ya. Kolom ketiga adalah V dikali I. Jadi nanti kalau Anda plot, ini kurva IV-nya begini. Cari yang paling besar. Nah, kurva PV-nya nanti diplot, harusnya diplotnya begini. Seret, naik, terus turun. Ya kan? Ya. Nah, disitulah titik maksimum power point-nya. Jelas ya? Silakan dibayangkan sendiri ya, karena itu nanti salah satu bahan tugasnya. Nah, kemudian ada istilahnya fill factor atau faktor pengisian. Nah, faktor pengisian ini adalah ini. Di titik MPP ini kan nanti muncul IMP, P, dan V MPP ya. Yeah. Nah, ada kotak di bawah garis, di dalam garis biru, atau kotak biru ini. Nah, fill factor, faktor pengisian adalah perbandingan antara luas area dari maksimum power point dibagi luas area dari kotak terluarnya. Lihat ISC dan VOC kalau dibentuk kotak jadi begini ya. Dalam dibagi luar ya, Pak? Apa? Dalam dibagi luar. Dalam dibagi luar. Jadi fill factor adalah sama dengan IMPP dikali VMPP dibagi ISC dikali VOC. Iya. Gampang ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang ada efisiensi atau ETA. Efisiensi ini besarnya adalah
Efisiensi kalau di termodinamika apa? Output per input. Masuk Output per input ya. Nah, kalau di sel surya ini outputnya apa? outputnya listrik. Outputnya dayanya ini ya. Daya listrik. Ya, dayanya. Nah, inputnya apa? Iradiasi mataharinya. Oke. Jadi, kalau misalkan nih ya, Anda punya intensitas radiasi 100 miliwatt per sentimeter persegi misalkan. Kemudian sel surya Anda luasnya setengah sentimeter persegi, daya yang diterima berapa? Daya radiasi yang diterima. (200 miliwatt). 200 miliwatt atau 50 miliwatt. Jadi gimana Pak soalnya? Nah, kalau iradiasinya intensitasnya itu 100 miliwatt per sentimeter persegi, sementara sel surya Anda itu luasnya setengah sentimeter persegi, maka daya inputnya adalah 50 ya. Intensitas dikali luas area. Betul? ya. Jelas. Nah, jadi nanti kalau menghitung efisiensi itu sama dengan maksimum power point atau maksimum daya outputnya dibagi daya input, atau sama dengan maksimum power point dibagi intensitas radiasi dikali luas areanya. Jelas di sini? Jelas Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi, parameter sel surya ada open circuit voltage, VOC. VOC adalah tegangan pada saat arusnya itu sama dengan 0. Di sini ya. Sedangkan JSC atau ISC, kalau J ini rapat arus ya, jadi arus dibagi luas area, kalau I itu arus saja. Nah, arus short circuit itu arus yang diperoleh ketika V-nya sama dengan 0. Nah, kenapa dia begitu? Anda lihat dari penjelasannya kenapa namanya open circuit atau short circuit, itu dilihat di struktur equivalent circuit di sebelah kanan ini, gambar B. Gambarnya sederhana begini. Ini ada sumber arus. Sumber arus itu dari sel suryanya, kemudian ada hambatan paralel, ada hambatan series, kemudian di sini ada rangkaian eksternal. Kalau ini sumber arusnya ke sana atau ke sana, ya, kemudian ini load-nya di sini saya buat maksimum, sangat besar sekali. Arus di sini, di percabangan sini ya, akan terbelah menjadi di sini dan di sini ya. Nah, kalau bebannya itu sangat besar, maka hambatan di sini sangat besar. Kalau hambatan sangat besar, maka arus tidak akan melewati garis ini, akan tetapi di bypass ke tahanan paralel. Karena dia di bypass ke tahanan paralel, maka dia di sini menjadi seperti rangkaian terbuka. Karena menjadi rangkaian terbuka, maka disebut open circuit voltage. Jadi open circuit voltage ini diperoleh ketika beban itu paling maksimum. Nah, sementara kalau bebannya ini paling minimum, rendah sekali, maka arus di percabangan ini akan cenderung lewat ke sini. Di bypass ke sini. Sehingga disebut istilahnya short circuit. Nah, ada ideality factor N dan reverse saturation current, cuman ini tidak akan saya bahas, tidak usah di ekstrak datanya dari kurva IV. Jadi kalau Anda punya kurva IV begini, maka yang utama Anda butuh untuk ketahui adalah VOC, ISC,
MPP, IMPP atau VMPP, kemudian fill factor, dan efisiensi. Ada 2 lagi tambahan, yaitu sun resistance dan series resistance, atau tahanan sun dan tahanan series. Apa itu keduanya? Bisa Anda lihat di sini. Bisa dilihat ya, ini kurva ideal, kurva IV ideal. Bisa Anda lihat, kalau sun resistance-nya itu besar sekali, 10⁴ ohm per cm persegi, maka dia kurvanya ya nyaris kotak ya. Nah, kalau sun resistance-nya itu rendah, 120 ohm per cm persegi, maka dapat Anda lihat kurva merahnya ini turun. Nah, artinya apa? Sun resistance itu harus rendah apa harus tinggi? Harus tinggi. Tinggi. Harus tinggi. Betul. Jadi sun resistance itu harus tinggi. Sun resistance itu di mana toh? Sun resistance itu kalau di equivalent circuit adalah tahanan paralel. Jadi tahanan paralel ini harus tinggi. Ya, supaya kurvanya ideal. Nah, sementara series resistance bisa Anda lihat ya. Kalau series resistance saya buat 0, maka dia bentuknya ideal. Nah, kalau series resistance saya buat 5,18 ohm per cm persegi, maka bisa dilihat kurvanya terdefleksi begini ya, menjadi tidak ideal. Maka kebalikan dari sun resistance, pada sel surya, series resistance harus serendah mungkin. Cukup jelas di sini? Jelas, Pak. Nah, untuk tadi, untuk mencari MPP ya, maksimum power point, apa yang saya bilang, kalau tadi kan Anda punya kurva arus tegangan ya, Anda juga bisa membuat kurva daya tegangan dengan mengalihkan arus dan tegangan. Nah, grafiknya kayak apa? Seperti apa? Nah, ini bisa dilihat ya, gambar kiri ya, atau gambar kanan juga bisa sih sebenarnya. Di gambar kiri, kurva IV-nya demikian. Nah, kalau Anda konversi kurva IV ke kurva daya tegangan, maka bentuknya seperti ini, yang hijau. Nah, maksimum power point bisa Anda lihat di mana titiknya itu. Nah, dari manakah sumber-sumber series resistance atau sun resistance? Series resistance itu, atau tahanan serial, itu berasal dari kaca TCO. Kaca TCO itu kan konduktif, tapi meskipun dia konduktif, dia punya tahanan. Yang kedua, hambatan intrinsik dari semikonduktor, hambatan dari elektrolitnya sendiri, dan bisa Anda lihat dari geminate dan non-geminate recombinations. Kemudian, sumber-sumber sun resistance itu dilihat dari short circuit, rekombinasi interfacial, dan kebocoran elektrolit ke kaca TCO. Jadi kalau membuat sel surya itu, elektrolitnya tidak boleh sampai meluber di kaca TCO yang tidak terlapisi oleh semikonduktor. Karena apa? Karena bisa saja ya elektron yang sudah ditransfer ke semikonduktor kemudian ke kaca TCO ditangkap lagi oleh elektrolit. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghitung series resistance dan sun resistance? Saya balik ke sini. Ini sun resistance. Kalau sun resistance-nya turun, kurvanya ikut turun. Nah, Anda bisa lihat bahwa kemiringan ini menunjukkan apa? Efek dari sun resistance. Jadi kalau Anda menghitung sun resistance bisa dari slope atau kemiringan gradien dari kurva IV ditaruhlah sekian. Dari sini sampai sini. Nah, itu adalah nilai sun resistance. Jelas?
Jelas, Pak. Nah, kalau series resistance bisa Anda lihat, ini kurva idealnya. Kalau series resistance-nya saya perbesar, lihat ya, yang berubah adalah kemiringan di sekitar titik VOC-nya ya. Iya. Nah, maka nilai series resistance adalah gradien di sekitar sini. Nah, itu paling gampang ya. Sebenarnya ada metode yang paling ribet, itu fitting. Jadi modelnya sangat banyak, macam-macam. Nah, bisa di fitting pakai model dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan lain sebagainya. Cuman saat ini Anda cukup berlatih menghitung sun resistance dan series resistance dari gradien saja. Ini yang paling sederhana kan? Tidak butuh fitting MATLAB dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Oke, saya stop share sekarang. Ini Bangkit gimana ini Bangkit? Masih admit lagi ya ini? Oke. Sudah ya? Jadi tugasnya sekarang adalah mengerjakan kuis yang ada di My ITS Classroom. Nah, kuisnya saya copy paste di sini. Silahkan diisi ya. Ketika ngisi Google Form gitu. Nah, soalnya adalah Anda diberikan satu dataset kurva IV, data arus tegangan. Kemudian dari data arus tegangan itu, Anda menghitung berapa VOC-nya, berapa ISC-nya, berapa fill factor-nya, dan seterusnya. Nah, di akhir soal ada